Shalom, kita ketemu lagi di program Devotion. Kali ini kita akan menemukan tentang satu tema, yaitu tetap ada jalan keluar di tengah situasi yang sulit. Kita telah memasuki tahun yang baru. Perekonomian kita belum mengalami perubahan yang nyata, walaupun sudah ada berbagai kebijakan dan ada kemungkinan Indonesia tidak masuk ke resesi, tapi masih banyak orang yang berteriak karena sulitnya mencari uang. Dagang berteriak karena omsetnya bukan hanya turun tapi juga terjun. Itu juga dengan karyawan karena lesunya. Perekonomian berdampak pada penghasilan yang diterima. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita harus tetap optimis karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau," seperti yang katakan di Ibrani 13 ayat yang ke-5b. Tapi bukan berarti kita tuh pasif nungguin Tuhan memenuhi segala apa yang kita perlukan, bahkan juga yang kita inginkan. Nah, ini ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita, terutama di situasi sulit. Yang pertama itu tetap percaya di ketidakpastian, seperti yang ada di Roma 4 ayat 18. Itu yang kayak gimana sih tetap percaya di tengah ketidakpastian itu? Yaitu hidupnya tidak menjauh dari Tuhan, seperti yang dikatakan di Yeremia 17 ayat 7, yaitu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Maksud ayat ini adalah orang ini benar-benar menaruh harapannya kepada Tuhan, bukan ke paranormal, bukan ke orang-orang lain. Seperti contohnya hakim yang lalim yang terdapat di Lukas 18 ayat 1 yang ke-9. Terus yang kedua, yaitu tidak malas. Tidak malas ini penting. Di Amsal banyak sekali ayat yang mengajarkan kita supaya kita tidak malas. Dan beberapa ayat itu meminta kita untuk belajar kepada semut yang selalu bekerja keras untuk mengumpulkan makanan di musim panas, sehingga saat musim dingin semut-semut itu tidak kelaparan dan juga tidak kedinginan di dalam sarangnya. Terus gimana sih kita tetap percaya di tengah ketidakpastian? Yaitu kerja keras dan kerja cerdas. Seperti yang katakan di 2 Tesalonika 3 ayat 7-8. Kerja cerdas adalah sikap dalam bekerja yang pandai dalam memperhitungkan risiko, maupun melihat peluang dan dapat mencari solusi, sehingga dapat mencapai keuntungan yang diharapkan. Selain itu, kerja cerdas itu memiliki arti juga pandai menciptakan peluang kerja. Itu tuh gimana sih? Yaitu yang pertama, jangan mendengarkan kata orang. Seperti yang ada di peribahasa, biar anjing gonggong, kafilah tetap berlalu. Contohnya yaitu Tirto Utomo, salah satu produsen air mineral terkemuka di Indonesia, yang sempat dinyinyirin orang karena kok menaruh air dalam botol kemudian dijual. Pada zaman itu aneh, karena setiap orang yang ada di rumah pasti
punya air kan, punya air yang keluar dari sumur, keluar dari keran dan sebagainya, yang dulu biasanya direbus untuk diminum. Terus yang terakhir, gimana tetap percaya di tengah ketidakpastian, yaitu usahakan untuk tetap menabur. Ya, ini diklarifikasi terlebih dahulu. Menabur ini bukan perkaya gereja dan gembala sidang ya, tapi benar-benar menabur untuk pekerjaan Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Walaupun sebenarnya Tuhan itu nggak perlu harta kita, nggak perlu uang kita. Ini contohnya itu Ishak di Kejadian 26 ayat 1, kemudian di ayat 12 dan ayat ke-13. Usahakan tetap menabur ini gimana sih? Yaitu melakukan investasi kerajaan surga melalui harta yang kekal itu, yang terdapat dalam Matius 6 ayat 19 sampai yang ke-20. Yang selanjutnya, menolong sesama atau supaya ada keseimbangan antara si kaya dengan si miskin. Seperti yang katakan di 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 14. Dan yang terakhir, ini bukan bermaksud egois, yaitu memberkati diri sendiri. Seperti yang ada di Lukas 6 ayat yang ke-38. Terus selain tetap percaya di tengah ketidakpastian, hal yang dapat kita lakukan supaya tetap bertahan di situasi yang sulit, yaitu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Seperti yang dikatakan di 1 Korintus 9 ayat 19 ayat 22. Ini artinya kita bisa mencukupkan diri dengan segala yang ada. Ini juga berarti kita itu harus mengatur antara kebutuhan dan keinginan kita. Seringkali keinginan kita itu berubah menjadi kebutuhan, terutama karena gengsi. Ya, cobalah di manage ya, dengan uang yang tidak begitu banyak, supaya bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Di Ibrani 13 ayat 5a berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dan juga di 1 Timotius 6 ayat 8 berkata, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nah, karena makanan ini, karena kita mau menyesuaikan diri dengan keadaan yang sulit, maka kita harus menurunkan standar makanan kita, bukan menjadi makanan yang tidak enak, tapi menggunakan makanan yang harganya murah tapi bergizi. Seperti contohnya tahu dan tempe. Walaupun harga tahu dan tempe ini terkadang mahal, tapi masih jauh lebih murah daripada kita kalau membeli ayam, telur, ataupun daging-daging sapi, daging kambing, maupun daging-daging yang lain juga. Dan juga kalau mau lebih sehat ya Pak, makan sayur-sayuran. Kan sayur-sayuran itu murah-murah kan. Mungkin kayak sayur-sayuran satu ikat itu mungkin ya 2.000 atau 3.000 rupiah aja kan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, dari hal yang kita lakukan supaya kita dapat bertahan dan juga keluar dalam situasi sulit, yaitu tidak memiliki hati yang serong. Hati yang serong itu apa sih? Hati yang manipulasi orang, rekayasa orang, atau bahkan melakukan korupsi. Nah ini ya, korupsi terutama dalam hal uang. Seperti yang katakan di Amsal 11 ayat 20a. Di sini contohnya adalah Yusuf yang walaupun diberikan Potifar
kuasa sebegitu di rumahnya, tapi dia nggak mau menyalahgunakan kuasanya itu. Dia tetap bekerja dengan benar. Itu yang gimana sih? Yang pertama jujur. Jujur itu tidak bohong, melakukan hal dengan benar, dan juga nggak korupsi tanpa rekayasa atau apapun, seperti yang katakan di Amsal 11 ayat 1, dan juga yang kisah Yusuf ini tekankan di Kejadian 39 ayat 4-9. Selain jujur, kita tidak boleh sombong atau rendah hati, atau bisa disebut congkak, seperti yang katakan di Kejadian 41 ayat 15-16, dan juga ayat yang ke-39 dan yang ke-41. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya. Ia sama seperti orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you.